Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Panitia Pusat KKN Mas Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang terhormat Bapak Arief Pristianto yang senantiasa mendampingi dan membimbing kami selama proses KKN, yang terhormat teman-teman perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Baik, perkenalkan nama saya Taskia Nafsia dari Unit 117 Desa Kedawung, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, akan mempresentasikan artikel dengan judul Merajut Asa Generasi Unggul, Implementasi Program Intervensi Multidimensional untuk Mitigasi Stunting di Desa Kedawung. Yang pertama ada pendahuluan. Stunting masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang signifikan di Indonesia, dengan prevalensi mencapai 24,4% menurut Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI pada tahun 2021. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berdampak jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia dan produktivitas ekonomi negara. Di Desa Kedawung, permasalahan stunting juga menjadi sorotan utama. Hasil identifikasi awal menunjukkan adanya 14 kasus stunting yang tersebar di 9 dusun, mengindikasikan bahwa stunting masih menjadi isu kesehatan yang perlu ditangani secara serius. Faktor-faktor seperti kurangnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya pemahaman masyarakat tentang gizi seimbang, dan keterbatasan layanan kesehatan berkualitas menjadi penyebab utama tingginya angka stunting di desa ini. Selain itu, praktik pemberian makan bayi dan anak yang tidak optimal, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya 1.000 hari pertama kehidupan turut berkontribusi pada permasalahan ini. Menghadapi tantangan ini diperlukan pendekatan intervensi multidimensional yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi akar permasalahan stunting di Desa Kedawung. Yang selanjutnya ada metode pelaksanaan. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada identifikasi masalah stunting, yang ketiga ada pengumpulan data awal, yang keempat ada perancangan program, yang kelima ada implementasi program yang dibagi menjadi dua. Pertama ada pendampingan posyandu dan yang kedua ada sosialisasi dan edukasi. Dan yang terakhir yaitu implementasi program. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. Yang pertama, program pendampingan posyandu yang mencakup pemeriksaan kesehatan rutin, pengukuran tinggi dan berat badan, pemberian makanan tambahan, vaksinasi berupa DPT, polio, MR, Penta, BCG, dan PCV, serta pelaksanaan health risk test untuk deteksi dini kelainan metabolik pada bayi baru lahir. Dan yang kedua ada program sosialisasi dan edukasi yang berfokus pada remaja sebagai calon orang tua di masa depan. Ini meliputi edukasi tentang pentingnya konsumsi tablet penambah darah untuk mencegah anemia, sosialisasi bahaya pernikahan dini, serta edukasi mengenai makanan pendamping ASI atau empasi yang berkualitas untuk ibu dengan balita. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Berikut diagram sebaran stunting di Desa Kedawung. Distribusi kasus stunting yang tidak merata di antara dusun-dusun menunjukkan adanya kompleksitas dalam masalah gizi anak di wilayah tersebut. Dusun Ngori dengan 4 kasus stunting muncul sebagai area yang paling terdampak, menunjukkan kemungkinan adanya faktor-faktor lokal yang signifikan dan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan anak-anak di sana. Sementara itu, Dusun Babatan dan Pamotan, masing-masing dengan 2 kasus, juga menunjukkan tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan 6 dusun lainnya yang hanya memiliki 1 kasus per dusun. Pola distribusi ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan terlokasi dalam menangani masalah stunting. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Implementasi program intervensi multidimensional di Desa Kedawung menunjukkan hasil yang signifikan. Melalui kegiatan ini teridentifikasi 14 kasus stunting yang tersebar di 9 dusun. Program pendampingan posyandu berhasil mencapai cakupan 100%, sementara cakupan vaksinasi mencapai 95%. Distribusi makanan tambahan telah menjangkau seluruh anak
yang teridentifikasi stunting. Health risk test juga berhasil dilakukan pada 100% bayi baru lahir. Yang tidak kalah penting, program edukasi dan sosialisasi menunjukkan peningkatan pemahaman di kalangan remaja tentang pentingnya pencegahan stunting sejak dini, termasuk pemahaman tentang resiko pernikahan dini dan pentingnya nutrisi bagi calon ibu. Untuk kesimpulannya, program intervensi multidimensional yang dilaksanakan di Desa Kedawung menunjukkan hasil yang positif dalam upaya mitigasi stunting. Keberhasilan ini tercapai melalui integrasi berbagai aspek kesehatan, gizi, dan edukasi masyarakat. Program ini tidak hanya berhasil menjangkau seluruh balita yang teridentifikasi stunting, tetapi juga meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama remaja tentang pentingnya pencegahan stunting sejak dini. Inovasi penggunaan bahan lokal seperti puding daun kelor dalam pemberian makanan tambahan terbukti efektif dan dapat diterima oleh masyarakat. Dengan pendekatan komprehensif ini, diharapkan program dapat memberikan dampak jangka panjang dalam pencegahan stunting pada generasi berikutnya, sehingga menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat dan produktif di masa depan. Berikut ada dokumentasi kegiatan. Yang pertama itu ada dokumentasi mengenai posyandu balita. Yang kedua ada dokumentasi posyandu mengenai remaja. Dan selanjutnya yang ketiga ada dokumentasi mengenai PMT daun kelor. Keempat ada dokumentasi vaksinasi yang seperti DPT, polio, MR, Penta, BCG, dan PCV. Sekian pemaparan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.